Halo, di video sebelumnya kalian sudah belajar tentang materi dasar harga pokok produksi, di mana terdapat komponen dan tujuan serta ilustrasi dalam pembelajaran materi. Nah, di video kali ini kita akan belajar kembali harga pokok produksi yang tahap selanjutnya, yaitu bagaimana langkah-langkah dalam menentukan harga pokok produksi. Buat kalian yang belum menyimak materi dasar sebelumnya, silakan untuk mempelajarinya terlebih dahulu, supaya mempermudah pemahaman dalam pembelajaran di materi kali ini. Seperti biasa, pastikan kalian telah menyiapkan buku catatan kalian ya. Oke, kita simak penjelasan berikut ini. Kapan laporan harga pokok produksi itu dilakukan? Nah, setelah kalian mengetahui komponen dan elemen yang terjadi dalam perusahaan, berikutnya adalah kalian harus menentukan periode untuk mencatat laporan harga pokok produksi ya. Nah, di sini yang harus diketahui, biasanya perusahaan menetapkan periode tersebut itu berbeda-beda. Nah, sebagai contoh di sini, sebuah perusahaan menetapkan setiap akhir bulan itu harus dilaporkan harga pokok produksi atau harus dibuat laporan harga pokok produksi. Jadi setiap akhir bulan tersebut, perusahaan harus mendata semua komponen dan elemen yang terjadi selama operasional perusahaan. Semua komponen dan elemen didapatkan dari kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan selama memproduksi barang ya. Jadi selama 1 bulan penuh itu semua data, semua komponen atau semua elemen itu harus tercatat. Nominalnya berapa jumlah yang dikeluarkan, berapa harga yang telah dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak ilustrasi di bawah ini. Dari transaksi atau kegiatan operasional selama bulan Juli dari tanggal 1 hingga tanggal 27, maka kalian harus menggolongkan atau memisahkan transaksi-transaksi ini ke dalam kategori atau jenis biaya-biaya produksi. Pisahkan mana yang termasuk biaya langsung, mana yang termasuk biaya tidak langsung atau biaya overhead pabrik, mana yang termasuk persediaan bahan baku, persediaan bahan dalam proses, dan persediaan bahan jadi. Perlu diingat di sini, ketika kalian membuat atau mencatat data-data di bulan Juli, lalu diketahui sisa barang atau terdapat sisa barang bulan sebelumnya, maka pada bulan Juli tersebut dijadikan persediaan awal.
begitu seterusnya. Jadi ketika bulan Juli ada sisa bahan dalam proses misalkan, nah sisa inilah yang akan menjadi saldo awal di bulan Agustus ya. Ketika bulan Agustus ada sisa lagi, akan dijadikan saldo awal di bulan September ya, karena barang yang masih ada atau barang yang tersisa itu harus dicatat, jadi jangan dihilangkan. Beda kalau misalkan kita membayar cash ya. Kalau membayar cash dan pada saat kita pembayaran itu sudah lunas, maka tidak perlu diperhitungkan kembali di bulan berikutnya karena sudah dicatat. Setelah kita memperoleh data komponen selama periode atau waktu kegiatan operasional perusahaan, maka kita dapat menentukan langkah-langkah dalam menghitung harga pokok produksi. Untuk menentukan harga pokok produksi, langkah yang pertama, kalian harus menghitung bahan baku yang telah dipakai atau yang sudah terpakai. Kalian bisa gunakan rumus di bawah ini. Saldo awal bahan baku diperoleh dari sisa atau saldo bahan baku yang masih ada bulan sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa ketika ada saldo atau sisa bahan baku bulan sebelumnya, itu akan dijadikan saldo awal bahan baku untuk bulan berikutnya. Dalam hal ini, periode berjalan kegiatan operasional perusahaan. Lalu pembelian bahan baku dapat diperoleh dari semua aktivitas atau transaksi pembelian selama 1 bulan penuh. Kemudian saldo akhir bahan baku itu bisa diperoleh dari transaksi pembuatan produksi barang selama kegiatan operasional tentunya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh perhitungan di bawah ini. Setelah hasil dari bahan baku yang dipakai diketahui, maka tahap berikutnya atau tahap yang kedua adalah kalian harus bisa menghitung total biaya produksi. Untuk menentukan total biaya produksi, kalian bisa menggunakan rumus di bawah ini. Bahan baku yang digunakan itu dapat diperoleh dari hasil dari tahapan pertama, lalu ditambah biaya langsung yang dapat diperoleh dari aktivitas yang sudah digolongkan, ditambah biaya tidak langsung diperoleh dari aktivitas perusahaan. Bahan baku yang digunakan itu dapat diperoleh dari hasil dari tahap yang pertama, menghitung bahan baku yang digunakan. Lalu biaya langsung diperoleh dari semua transaksi yang telah digolongkan ke dalam biaya langsung. Sama halnya dengan biaya tidak langsung, dapat diperoleh dari semua transaksi atau kegiatan yang telah digolongkan menjadi biaya tidak langsung. Maka akan diketahui berapa total biaya produksinya. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan ilustrasi perhitungan di bawah ini. Tahapan yang ketiga, kalian bisa menentukan harga pokok produksi, di mana harga pokok produksi dapat ditentukan dengan rumus di bawah ini. Untuk total biaya produksi dapat diperoleh dari hasil tahapan kedua. Lalu saldo awal barang dalam proses dapat diperoleh dari saldo akhir barang dalam proses. Kemudian saldo akhir barang dalam proses itu dapat dihitung berdasarkan kegiatan operasional yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ilustrasi perhitungan di bawah ini. Setelah harga pokok produksi telah ditentukan, kita ingat kembali bahwa tujuan akhir dari penentuan harga pokok produksi adalah menentukan harga pokok penjualan atau HPP, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi, setelah harga pokok produksi telah diketahui,
langkah terakhir adalah menentukan harga pokok penjualan untuk produk yang nantinya akan kita jual. Untuk menentukan HPP atau harga pokok penjualan dapat ditentukan dengan rumus di bawah ini. Untuk harga pokok produksi dapat diperoleh dari hasil tahapan ketiga, yaitu penentuan harga pokok produksi itu sendiri. Kemudian persediaan barang jadi awal itu dapat diperoleh dari sisa atau saldo barang jadi yang ada pada bulan sebelumnya. Lalu persediaan barang jadi akhir dapat diperoleh dari produk atau barang yang telah selesai diproduksi untuk bulan atau periode berjalan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan perhitungan di bawah ini. Kesimpulan untuk materi pembelajaran kali ini adalah kita perlu memahami tahapan dalam menentukan harga pokok produksi yang nantinya akan kita jadikan sebagai acuan dalam menghitung harga pokok penjualan atau HPP, yang meliputi tahapan pertama menentukan bahan baku yang digunakan, tahapan kedua menentukan total biaya produksi, tahapan ketiga menentukan harga pokok produksi, dan tahapan keempat menghitung harga pokok penjualan. Nah, perlu diketahui bahwa hasil dari menentukan harga pokok penjualan itu adalah secara global. Nanti kita akan belajar berapa harga untuk satu unit produk atau satu unit barang yang kita jual nantinya. Kita akan belajar di video berikutnya.